Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rambut terurai yang kusut masai, seorang gadis kecil berlari-lari sambil menangis mengikuti jenazah ayahnya yang diusung menuju ke tempat pemakaman. Melihat iring-iringan jenazah yang lewat depan rumahnya, Hasan Al-Basri yang duduk di depan pintu bangkit dan bergabung dalam iring-iringan itu. "Ayah, mengapa begitu singkat umurmu?" ratap gadis kecil itu mengikuti iring-iringan. Melihat keadaan gadis kecil itu, hati Hasan Al-Basri merasa terenyuh. Perasaannya menjadi iba. Takdir telah menentukan bahwa gadis sekecil itu harus kehilangan seorang bapak. Padahal gadis seumurnya sangat memerlukan perlindungan dan bimbingan seorang bapak. Esok harinya, ketika Hasan Al-Basri kembali duduk di muka pintu seperti hari kemarin, gadis kecil itu lewat lagi. Gadis kecil itu berlari-lari kecil sambil meratap dan menangis menuju ke makam ayahnya. Hal itu membuat Hasan Al-Basri mengikutinya dari belakang. Ia ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh gadis kecil itu. Setiba di pemakaman, Hasan Al-Basri melihat gadis kecil itu memeluk makam ayahnya. Pipinya diletakkan di atas gundukan tanah sambil meratap-ratap. Dari persembunyiannya, Hasan Al-Basri selalu mengikuti apa yang dilakukan gadis kecil itu, dan ia mendengar apa yang diucapkannya. "Ayah, malam ini engkau sendirian terbaring dalam kegelapan kubur, tanpa lampu penerangan dan penghibur. Jika malam kemarin aku masih bisa menyalakan penerangan untukmu, tapi sekarang siapakah yang menerangimu dan siapa pula yang menghiburmu? Ayah, malam kemarin aku masih bisa menggelar tikar untuk alas tidurmu, tapi sekarang siapakah yang menggelarkan tikar untukmu? Jika malam-malam kemarin aku bisa memijiti tangan dan kakimu, sekarang siapakah yang memijitimu?" Terdengar memilukan ratapan gadis kecil itu. Hasan Al-Basri yang mendengarkan dari tempat persembunyiannya menjadi terenyuh. "Ayah, jika kemarin aku yang menyelimuti tubuhmu, kini siapa yang menyelimutimu tadi malam?" Kembali terdengar suara gadis itu di antara isak tangisnya. "Kemarin engkau masih bisa memanggilku ayah, dan aku menjawab untukmu. Tetapi semalam siapa yang engkau panggil dan siapa pula yang menjawabmu? Ayah, jika kemarin engkau minta makan dan aku yang melayani, apakah kau semalam minta makan dan siapa pula yang melayanimu? Dulu aku yang selalu memasak makanan untukmu, tetapi kemarin siapa yang memasak untukmu?" Karena tak tahan mendengar ratapan-ratapan mengharukan gadis kecil di atas makam ayahnya itu, Hasan Al-Basri keluar dari persembunyiannya dan mendekati gadis itu. Tak terasa air matanya menetes jatuh karena terharu. "Anakku, janganlah kau mengucap seperti itu," kata Hasan Al-Basri setelah berusaha menenangkan hati gadis kecil itu. "Seharusnya ucapkanlah kata-kata seperti berikut. Ayah, kau telah kukafani dengan kain kafan yang bagus. Masihkah kau memakai kain kafan itu? Dan kata orang soleh bahwa kain kafan orang yang telah meninggal ada yang diganti dengan kain kafan surga dan ada pula yang dari neraka. Kain kafan dari mana yang ayah kenakan sekarang? Ayah, kemarin aku telah meletakkan tubuhmu yang segar bugar dalam kubur. Masih bugarkah tubuhmu hari ini?" Gadis kecil itu terus saja mendengarkan ucapan yang dicontohkan Hasan Al-Basri tanpa henti. "Ayah, orang-orang alim mengatakan bahwa
Semua hamba besok ditanya tentang imannya. Di antara mereka ada yang bisa menjawab, tetapi ada juga yang cuma membisu. Yang kupikirkan, apakah ayah bisa menjawab atau hanya membisu? Ayah, katanya bahwa kuburan itu bisa dibuat menjadi luas atau sempit. Bagaimana kuburan ayah sekarang? Bertambah luaskah atau semakin menyempit? Dan kuburan itu katanya merupakan secuil taman dari taman surga, tetapi bisa juga merupakan sebuah lubang dari lubang neraka. Yang menjadi pikiranku, bagaimana kuburan ayah sekarang? Taman surga ataukah lubang neraka? Ayahku, katanya bahwa liang kubur bisa menghangati mayat dengan memeluknya seperti pelukan ibu terhadap anaknya, tetapi bisa juga merupakan lilitan erat yang meremukkan tulang-tulang. Bagaimana keadaan tubuh ayah sekarang? Jangan-jangan ayah terhimpit lubang kubur. Ayah, orang soleh mengatakan orang yang dikebumikan itu ada yang menyesal mengapa dulu semasa hidupnya tidak memperbanyak amalan bagus, justru menjadi pendurhaka dan banyak melakukan maksiat. Yang kutanyakan pada ayah, apakah engkau termasuk orang yang menyesali karena perbuatan maksiat atau menyesal karena sedikit melakukan amal kebagusan? Ayah, dahulu setiap aku memanggilmu, engkau selalu menjawab, tetapi kini engkau kupanggil-panggil tak lagi mau menjawabku. Kini engkau telah berpisah denganku dan tak akan berjumpa sampai hari kiamat. Semoga Allah tak menghalangi perjumpaan denganmu. Demikianlah beberapa nasihat Hasan Al-Basri yang disampaikan kepada gadis kecil itu dalam meratapi ayahnya yang sudah meninggal. Sungguh baik nasihat Bapak, aku sangat berterima kasih sekali, kata gadis itu. Kemudian Hasan Al-Basri mengajak gadis itu pulang, meninggalkan kuburan ayahnya. Demikian, semoga bisa diambil teladannya.